Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali pada ibadah anak di pagi ini. Sebelum kita mengawali ibadah pagi ini, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan boleh mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya segala sesuatu yang akan Tuhan sampaikan dalam ibadah anak pagi ini Tuhan, semuanya akan membentuk pribadi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Walaupun saat ini sedang online Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya iman anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan semuanya boleh bertumbuh di dalam Engkau, memuliakan nama-Mu setiap saat. Tuhan, kami panjatkan puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu sepanjang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, kita senantiasa harus selalu dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Mari adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya.
adik-adik, seperti pujian yang baru saja kita kumandangkan, di mana kita harus selalu setia pada Tuhan, selalu dengar-dengaran akan panggilannya. Kita juga harus tahu apa caranya dengan selalu membaca firman, rajin berdoa, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman selanjutnya, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Baca Kitab Suci. Nah adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, bersyukur ya kalau kita bisa ketemu lagi untuk melakukan ibadah hari Minggu ini. Yuk kita mau belajar firman Tuhan lagi. Nah, hari ini kita mau belajar hal yang menarik. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, bersyukur kami yang sudah hadir hari ini, dan kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar dapat fokus mengerti setiap hal yang kami sama-sama belajar hari ini, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa intan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah apa sih yang tadi Kak Santi bilang menarik? Nah, sebelumnya kita mau sama-sama baca Alkitab dulu ya. Teman-teman, kita mau buka di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Mari teman-teman kita mau baca bersama ya. Oke. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan-penggenapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, bersyukur ya kalau kita bisa membaca firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya Kak Cantik mau ada satu cerita dulu nih teman-teman. Apa sih Kak ceritanya? Jadi di suatu hari ada nih namanya seorang anak, namanya itu si Merah gitu. Kita ibaratkan namanya si Merah gitu ya teman-teman. Dia itu anak Tuhan gitu. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, apa yang dia lakukan nih di kehidupannya? Dia tuh sering banget jahilin temennya gitu, nakalin temennya. Atau seringkali membantah sama orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya ngasih tahu apa, dia malah nggak mau nurut gitu, malah marah-marah. Atau dia juga sering nyontek nih, kalau misalnya di sekolah gitu ya, lagi ujian dia sering nyontek. Terus kan orang lain pada ngeliat, loh dia anak Tuhan kok tapi gitu ya. Akhirnya ditanyain lah suatu hari, loh kamu tuh kok ngelakuin hal itu kenapa sih gitu. Terus dia jawab, si Merah nih jawab nih teman-teman, dia bilang, ya kan aku
anaknya Tuhan Yesus sudah diselamatin gitu ya, berarti aku udah masuk surga nih, aku bebas ngelakuin apa aja gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah hal itu benar apa yang dibilang si Merah tadi? Bener nggak ya kak? Salah nggak ya kak? Atau aduh bingung kak, yang mana yang bener ya? Oke, nah yuk kita lihat ayat yang kita sama-sama udah baca tadi gitu. Kalau tadi yang sama-sama kita lihat dan baca gitu ya teman-teman, di situ tuh ada nasihat dari Bapak Paulus gitu yang nulisin surat ini, bagian kitab ini gitu kepada Titus. Nah, di situ kita lihat ternyata ya kita itu kalau udah percaya sebagai anak-anak Tuhan ya diselamatkan gitu. Jadi semuanya diberikan keselamatan itu gitu teman-teman. Dan keselamatan itu cuma-cuma loh. Cuma-cuma tuh gimana kak? Cuma-cuma tuh ya udah dikasih gitu, dikasih Tuhan buat kita, dan Tuhan nggak minta balasan dari kita gitu. Nah, emangnya gimana diselamatinnya? Seperti yang teman-teman tahu ya, kita diselamatkan ya lewat Yesus yang mati di kayu salib. Oke, nah terus Pak Paulus nasihatin nih, kalau kita ya udah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan itu ya nggak boleh nih melakukan hal-hal yang berdosa atau hal-hal yang jahat gitu, karena ya kita udah diselamatkan. Artinya diselamatkan apa sih? Dikuduskan, udah dihapuskan dosa-dosanya. Jadi harusnya meninggalkan dosa-dosa itu, berjuang gitu buat nggak ngelakuin dosa-dosa itu lagi. Terlebih juga nih, selain meninggalkan dosa, ternyata diingetin sama Pak Paulus gitu. Pak Paulus ngingetin ke Titus kalau ya kita semua anak-anaknya Tuhan tuh ya dimampukan sama Tuhan, ditolong, diberi kekuatan sama Tuhan buat bisa melakukan perbuatan baik. Jadi nggak hanya meninggalkan dosa-dosanya aja, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang baik gitu teman-teman. Wah, keren banget ya, kita udah dimampukan dan ditolong Allah. Gak cuma tadi ya, akhirnya karena diselamatkan, akhirnya dimampukan Allah gitu, Bet, bisa melakukan pekerjaan baik gitu. Berarti kalau kita lihat dari nasihatnya Pak Paulus gitu ke Titus ini, boleh gak sih, yang bener gak sih yang diomongin si Merah tadi? Ternyata gak bener ya. Ya harusnya sebagai kita yang udah percaya, anak-anak Kristus yang udah diselamatkan, itu ya harusnya meninggalkan dosa-dosanya, nggak ngelakuin hal-hal yang jahat lagi nih, nggak kayak si Merah itu tadi ya. Tapi kita juga nggak hanya itu, tapi kita mau melakukan kebaikan, perbuatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak yang kayaknya itu baik deh terus dilakuin, tapi ya baiknya itu sesuai dengan firman Tuhan yang dikatain sama firman Tuhan. Nah, jadi kalau tadi kita udah mendengarkan hal itu, kita yang sebagai anak-anak Kristus yang udah percaya harusnya gimana nih? Berarti ya kalau teman-teman, yuk kita sama-sama lihat nih di diri kita. Kalau kita masih sering kali menakalin teman kita ya, atau seneng banget tuh kalau jahilin teman kita gitu, ya harusnya gimana? Nggak boleh ngelakuin dosa itu lagi ya. Ya harusnya baikin teman kita, atau ngajak main, ngajak belajar bareng gitu. Terus atau yang sering kali malas belajar, wah kan akhirnya jadinya nilainya jelek ya. Nah, bisa nih teman-teman dengan yang bareng tadi ya, belajar bareng sama temannya, ataupun yang buat waktu belajar, misal aku belajar jam 8 sampai jam 9 malam deh gitu tiap harinya. Atau yang awalnya nggak nurut orang tua gitu ya, kalau orang tuanya ngomong apa dibantah, atau enggak, itu nggak benar gitu, tapi ya sekarang belajar buat mendengarkan, wah orang tua kita, mama atau papa ngasih tahu hal ini, wah ternyata bener ya, harusnya aku nggak ngelakuin hal itu ya. Akhirnya mendengarkan dan akhirnya taat, atau boleh banget nih melakukan hal yang baik dengan bantuin orang tua kita di rumah. Nah, segitu yang kita sama-sama belajar hari ini. Nggak hanya sedikit ya, sebenarnya banyak banget yang kita pelajari hari ini dan yang bisa kita terapkan bersama. Nah, mari kita mau menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa yang akan Kak Cantik pimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kami sama-sama pelajari hari ini. Kalau kami melihat sebagai kami orang yang percaya, anak-anak Kristus itu sudah diselamatkan dan ditebus
dan oleh karena itu udah dihapuskan dosanya. Oleh karena itu juga kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami juga mau melakukan perbuatan yang baik karena kami tahu kalau Tuhan itu yang mau menolong kami dan juga memberikan kekuatan agar kami dapat melakukan perbuatan yang baik. Ampuni ya Tuhan kalau kami masih sering kali melakukan hal yang jahat ataupun hal yang berbuat dosa, tapi kami sekarang mau meninggalkan dosa itu dan mau melakukan hal-hal baik yang bisa kami terapkan di kehidupan kami. Kami mau menyerahkan doa yang tangan Engkau dan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.